Di tengah tebing-tebing curam di Monument Valley, kita diperlihatkan dengan 5 orang yang sedang melakukan pendakian tebing curam. 3 diantaranya adalah satu keluarga, seorang ayah bernama Royce bersama kedua anaknya, Annie dan Peter. Selain mereka, ada 2 pendaki lain yang bergabung dalam tim tersebut. Royce adalah seorang pendaki profesional. Dia menurunkan hobinya itu kepada kedua anaknya. Sebab itu, meski berbahaya, mereka bertiga sudah sering melakukannya bersama. Royce berkata, keamanan paling penting bagi pemula yaitu memiliki setidaknya 3 penambat. Saat itu, Peter tengah meledek adiknya Annie yang lebih pemula darinya. Ketika ketiganya sedang mengobrol, hal tak terduga terjadi. Karena tali pendaki yang jatuh mengenai tubuh Royce, Royce pun ikut terjatuh. Kini semua orang bergelantungan pada satu penambat milik Annie. Royce tadinya berusaha menahan tali 2 pendaki itu. Tapi karena 2 pendaki itu terus bergerak, akhirnya tali tersebut pun terlepas dari tubuh Royce yang membuat 2 pendaki itu jatuh. Mereka bertiga masih mencoba bertahan dengan penambat Annie. Akan tetapi, penambat tersebut tetap tidak kuat. Royce meminta anak-anaknya untuk tenang, lalu meminta Annie mencoba memasang satu penambat lagi agar mereka bertiga bisa selamat. Namun jarak lubangnya terlalu jauh sehingga Annie kesulitan untuk memasang penambat tambahan. Melihat penambat Annie akan segera terlepas, Royce meminta Peter mengambil pisau dan memaksanya untuk memotong tali Royce. Annie berteriak mencegah kakaknya melakukan itu, tapi Royce berkata lebih baik 2 orang selamat daripada mereka bertiga harus jatuh. Karena terus ditekan oleh ayahnya untuk segera memotong talinya, akhirnya Peter pun melakukan itu. 3 tahun kemudian, Peter menjadi seorang fotografer geografik. Saat itu dia berada di pegunungan bersama temannya. Ketika mereka berjalan di bebatuan untuk pindah tempat, teman Peter tak sengaja tersandung batu yang akhirnya membuat kakinya cedera. Peter kemudian menghubungi temannya yang merupakan anggota tentara Pakistan untuk meminta bantuan. Mereka berdua lalu dijemput dengan helikopter dan dibawa ke pangkalan agar temannya segera mendapat penanganan dokter. Sebagai bagian dari National Geographic, Peter disambut baik oleh kolonel, namun saat itu kolonel juga sedang marah karena militer hanya menerima 25% persediaan medis. Peter berkata dia melihat banyak persediaan medis di helikopter, namun ternyata persediaan tersebut bukan milik tentara, tapi milik orang Amerika bernama Elliot Found yang membayar $3 juta untuk izin mendaki. Elliot memiliki 40 orang untuk mencoba menaklukkan Gunung K2. Selanjutnya, Peter diantar ke kamp orang Amerika berkumpul. Temannya memberitahu kalau Annie juga datang bersama rombongan Elliot. Annie akan bertugas memimpin kru dokumenter dari media WN. Peter sendiri sejak insiden yang menyebabkan ayahnya meninggal, dia sudah tidak lagi mendaki gunung. Karena penasaran, Peter bertanya seperti apa orang yang bernama Elliot itu. Temannya berkata kalau Elliot adalah orang yang sensitif dan sederhana. 4 tahun lalu, Elliot dan timnya pernah mendaki dari arah selatan. Tinggal 800 kaki lagi sampai puncak, tapi cuaca buruk datang. 24 jam Elliot berada di zona kematian dan esoknya sudah turun ke bawah. Semua orang menyebut Elliot sebagai pendaki hebat. Sesampainya di camp, Peter langsung menemui Annie. Hubungan mereka sedikit canggung karena sudah lama tidak bertemu. Peter memberi ucapan selamat atas pekerjaan adiknya. Annie akan mulai mendaki besok pagi dan harus sampai di puncak sebelum jam 2. Meskipun Annie salah satu pendaki perempuan tercepat, Peter tetap khawatir dan berpikir Annie tak harus memaksa sampai puncak sesuai jadwal karena kondisi di gunung tak bisa diprediksi. Tak lama kemudian helikopter datang membawa Elliot. Dia menyapa semua orang termasuk Annie.
Ada juga Ed Pfister yang sudah mendaki 12 dari 14 gunung tertinggi di dunia. Tim yang dibentuk Elliot tampak sangat hebat yang membuat semua orang percaya diri proyek tersebut akan sukses. My leading lady. Hi, Annie. It's an honor to meet you. Elliot Vaughn. Climbed 12 of the world's 14 highest peaks. Selanjutnya, Peter pergi menemui Skip Taylor yang terlihat sibuk mempersiapkan perbekalan. Dia bertanya mengenai waktu pendakian yang harusnya punya waktu lebih lama. Skip berkata, Elliot membuat proyek pendakian ini untuk mempromosikan pesawatnya Majestic Air. Rencananya, Elliot akan berdiri di puncak dan melambai saat penerbangan perdana Majestic Air yang akan melintasi Gunung K2. Peter sempat tak percaya kalau Elliot melakukan pendakian ini hanya untuk promosi. Skip berkata, Annie akan aman karena Tom sangat tahu kondisi Gunung K2. He's launching a new airline, Majestic Air. His sister's in good hands. Nobody knows these hills better than Tommy McCall. Malamnya diadakanlah pesta untuk menyambut proyek mereka yang akan dimulai esok hari. Dalam sambutannya, dia menceritakan pengalamannya 4 tahun lalu saat mencoba mendaki Gunung K2. Namun tragedi menimpanya dan tim. Kali ini dibantu oleh Tom, dia yakin bisa mewujudkan mimpinya. Tiba-tiba seorang pria tua bernama Montgomery mempertanyakan perkiraan cuaca di gunung. Cuaca buruk akan membuat semua orang mati. Elliot menjawab bahwa dia juga memikirkan hal itu, sebab itulah ada Brian yang bertugas melakukan analisis atmosfer dari 4 dekade terakhir. Berdasarkan analisis Brian, mereka memiliki peluang cuaca baik 82%. Semua orang pun bersorak dan merasa sangat percaya diri, tapi Montgomery berkata, Decisions on the mountain that may other people live or die. Who plays God, so to speak? Thanks for that, Elliot. Really nice. Setelah pesta, Peter kembali mendatangi Annie. Di tendanya, Peter membicarakan Montgomery yang ternyata teman baik ayah mereka dan pernah bertugas bersama, namun pembahasan tentang ayah tersebut justru membuat Annie sedikit kesal. Dia bertanya mengapa Peter dulu tidak memberikan kesempatan untuk sang ayah. Peter mengelak dan berkata kalau penambat saat itu tidak kuat untuk menahan beban 3 orang. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Meski Peter menjelaskan seperti itu, Annie tetap kesal karena jika memang Peter tidak merasa bersalah, mengapa Peter berhenti mendaki dan tidak berziarah ke makam ayah mereka. Annie lalu menjelaskan bahwa dia mendaki bukan untuk acara televisi, namun untuk sang ayah. Dia merasa lebih dekat dengan ayahnya ketika berada di atas gunung. Peter tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mendoakan yang terbaik dan keselamatan untuk adiknya. The two of us. There for a TV show, Peter. I'm going up there for him. And you know something? When I'm up there, I feel close to him. Take care up there. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Annie berangkat bersama Elliot, Tom, dan rombongan lainnya. Singkat cerita, setelah melewati banyak medan yang belum terlalu berat, Tom mendapat kabar dari base camp bahwa analisa komputer menunjukkan badai semakin besar. Jika badai sampai datang, mereka semua akan dalam bahaya. Tapi Elliot tetap ingin melanjutkan perjalanan dan berpikir jika badai datang, mereka masih bisa berlindung di bawah tebing es. Annie juga berpikir bahwa ada kemungkinan badai akan berubah arah dan menjauh dari mereka. Tom pun mengingatkan bahwa mereka berada di atas ketinggian 26.000 kaki. Jangan sampai mereka terlalu mengambil resiko demi sebuah promosi. Elliot berkata dia tidak peduli dengan promosinya, yang terpenting mereka bisa mencapai puncak. Kalah suara dari Elliot dan Annie, Tom pun setuju untuk melanjutkan perjalanan. I say we kick him in the ass and get up there. Right now, the odds are with us and we're 5 hours from the summit. There's a 70% chance it's going to turn east and miss us. That's right. We're only 500 feet from the bottleneck. Okay. Di sisi lain, Peter yang hendak pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia melihat adanya badai di puncak gunung. Dia pun segera ke tenda tempat monitoring dan menanyakan pada Frank yang bertanggung jawab atas monitoring cuaca. Frank menjawab bahwa cuaca aman dan pendaki akan baik-baik saja, namun Peter yakin badai akan bergerak ke arah para pendaki. Setelah melihat laporan penampakan dari satelit, Peter semakin yakin bahwa pendakian akan menjadi zona maut.
Setelah sempat berdebat dengan Frank, akhirnya Peter menghubungi Tom, memperingatkan mengenai bahaya badai yang akan datang. Mereka semua harus segera putar balik sebelum terlambat. Mendengar peringatan itu, Tom segera mengajak Elliot dan Annie untuk segera putar balik, namun Elliot tetap saja keras kepala ingin terus maju. Dia bahkan mempersilahkan Tom untuk putar balik sendirian dan akan merasa malu karena badai ternyata berubah arah. Peter yang mengamati dari bawah dengan teropong merasa sangat kesal karena mereka semakin berjalan maju. Go down. Go on. Sesuai dugaan Peter, belum sempat sampai di titik poin berikutnya, badai pun datang. Mereka sudah terlalu terlambat untuk putar balik. Mereka bersusah menerjang angin kencang untuk berlindung di balik tebing, tapi tiba-tiba dengan tali yang saling terhubung, Elliot dan Tom hampir ikut jatuh juga. Beruntung Tom bisa menancapkan palu esnya sehingga mereka tidak ikut jatuh, namun bahaya tak berhenti sampai di situ karena selanjutnya kini mereka bertiga terjebak di dalam sana. Dari banyaknya anggota tim yang berangkat, hanya mereka bertiga yang berhasil selamat. Di base camp, Frank berusaha menghubungi siapapun yang selamat, akan tetapi sinyal mereka tak lagi lancar. Hanya desiran suara yang bisa mereka dengar. Peter kemudian mencoba berkomunikasi menggunakan kode Morse. Untungnya, Annie langsung menyadari kode yang Peter kirimkan. Mereka berdua diajarkan kode Morse oleh ayahnya sejak kecil untuk membantu ketika tersesat. My dad taught us when we were kids. So if you got lost, Setelah berhasil mengetahui siapa saja yang selamat, sebagian orang merasa bahagia. Sebagian yang lain merasa sedih karena belum mendapat kabar dari pendaki yang lain. Saat itu juga, Peter menyusun sebuah rencana evakuasi. Namun karena Peter tidak berpengalaman mendaki gunung es dan juga sudah lama tidak mendaki gunung, membuat Skip tidak yakin orang-orang mau bergabung. Skip mengatakan bahwa mereka sekarang hanya memiliki waktu sekitar 36 jam untuk menemukan para pendaki. Di atas ketinggian 26.000 kaki, paru-paru pendaki yang terjebak di atas sana akan dipenuhi oleh cairan dan kehilangan nyawa. Yang jadi masalah utama mereka yaitu mereka tidak tahu di mana posisi Annie, Elliot, dan Tom terjebak. Misal pun mereka menemukan posisi Annie, Elliot, dan Tom, mereka butuh waktu lama untuk menggali gumpalan es. Meski sulit, Peter tidak ingin diam saja tanpa melakukan usaha apapun. Dia tidak akan membiarkan adiknya begitu saja. Skip dengan senang hati mendukung usaha Peter. Mereka berdua kemudian pergi ke pangkalan militer Pakistan. Dia berencana menggunakan nitroglycerin, cairan berminyak yang dapat meledak jika terpapar panas, goncangan, atau api. Beruntung kolonel memberikan izin untuk menggunakan nitroglycerin tersebut, meskipun tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, sebab kolonel sendiri tak pernah membuka gudang penyimpanan karena sangat reaktif. Saat Peter dan Skip sedang melihat nitroglycerin, salah satu tentara menyadari Skip menginjak cairan nitroglycerin yang mengalir. Salah langkah sedikit saja mereka bisa meledak. Perlahan tentara tersebut melepas sepatu Skip dan membuangnya jauh. Benar saja, sepatu tersebut langsung meledak ketika dilempar. Malamnya, rencana yang sudah Peter buat diberitahukan kepada orang-orang yang ada di base camp. Dia berkata membutuhkan setidaknya 6 orang untuk berjalan berpasang-pasangan membawa 1 buah nitroglycerin. Awalnya, tak ada satupun yang bersedia untuk melakukan misi penyelamatan yang lebih bisa dibilang misi bunuh diri tersebut. Bahkan seorang pendaki terbaik yang ada di sana pun tidak mau ikut berpartisipasi. Namun setelah itu, pria bernama Karim bersedia ikut untuk mencari ahli sepupunya yang masih belum diketahui kabarnya. Lalu 2 orang pendaki kakak beradik yaitu Malcolm dan Kurt juga bergabung. Dan yang terakhir bergabung yaitu perempuan bernama Monique. What's bloody wrong with you?
We're in. I'll write a check now for anyone who goes. $500,000. Does that include the tip? Selanjutnya, Peter mencoba menghubungi Annie untuk memberitahukan rencananya dan menanyakan perkiraan posisi terakhir mereka. Skip lalu berbicara kepada Peter, menurut perkiraannya, walaupun dengan bantuan helikopter, mereka masih harus mendaki kurang lebih 27 jam, sedangkan memperkirakan dari perbekalan para pendaki, waktu mereka hanya 22 jam. Telat 5 jam, kemungkinan semuanya sudah tidak selamat. Skip terpikirkan kalau mereka butuh bantuan Montgomery yang sudah sering mendaki Gunung K2 untuk mencari jasad istrinya yang hilang dalam pendakian. 4 tahun lalu, istri Montgomery menjadi pemandu pendakian. Namun cuaca buruk datang, Montgomery tahu dirinya tak bisa menyelamatkan sang istri, tapi dia tetap naik meski kehilangan semua jari kakinya. Montgomery berhasil menyelamatkan 3 orang. Peter pun setuju untuk mencari Montgomery dan meminta bantuannya. Sementara itu Annie, Elliot, dan Tom dengan sisa air yang dimiliki, mereka mengatur waktu untuk minum air agar paru-paru mereka tidak mengalami edema. Mereka hanya bisa minum 1 cup setiap 2 jam. Keadaan semakin sulit karena Tom mengalami cedera tulang saat jatuh. Annie membantu Tom untuk tetap hangat dan minum sesuai jadwal yang sudah mereka buat. Mereka bertiga harus bertahan sampai tim evakuasi berhasil menemukan mereka. Peter dan Skip akhirnya bertemu dengan Montgomery. Tanpa basa-basi, Peter menjelaskan maksud dan tujuannya datang. Awalnya, Montgomery tidak tertarik karena itu bukan urusannya. Sejak awal dia sudah memberitahu bahwa pendakian itu berbahaya. Namun setelah mendengar Elliot menjadi salah satu yang selamat, Montgomery pun setuju, tapi dengan syarat orang yang memonitoring di base camp haruslah orang yang bisa dia percaya. Untuk itu, dia meminta Skip yang melakukannya. Akhirnya, Skip tidak ikut mendaki. He's one of them. What are you talking about? Skip's one of the best climbers. Before we get Started and do exactly as I say. Chopper will pick you up on the way back. Dari 6 orang yang berangkat, mereka dibagi menjadi 3 tim dan melewati rute yang berbeda-beda. Peter berpasangan dengan Montgomery, Malcolm dengan Karim, Kurt dengan Monique. Mereka diantar dengan helikopter sampai pada ketinggian maksimal yang bisa helikopter capai. Sayangnya, helikopter tidak bisa mendarat atau terbang dengan tenang karena angin kencang. Mereka harus lompat ke tepi tebing dengan helikopter yang terus bergoyang-goyang. Di saat yang sama, kondisi Tom semakin cepat memburuk. Annie mengatakan pada Elliot bahwa Tom membutuhkan suntikan Dex, namun Elliot melarangnya. Jika ingin bertahan lebih lama, mereka harus mengikuti rencana. Suntikan Dex digunakan terakhir saat air minum dan pemanas sudah tidak ada. Saat itu, Tom bisa saja kehilangan nyawa jika tidak segera disuntikan Dex. Namun Elliot tetap melarangnya, seakan tidak peduli jika Tom harus meninggal. Sebelum berpisah, Montgomery memberikan arahan kemana setiap tim harus pergi menuju ketinggian 26.000 kaki dengan rute yang berbeda. Dari base camp, Skip memberitahukan bahwa dalam 48 jam ke depan diperkirakan cuaca akan aman. Ketika sedang mendaki, Montgomery yang merupakan teman ayah Peter mengatakan bahwa apa yang dilakukan Peter saat insiden itu adalah hal yang benar. Setiap pendaki yang baik akan melakukannya. Jika ayah Peter saat itu memiliki pisau, ayahnya akan memotong talinya sendiri. You did the right thing in cutting the rope. As crazy as your old man. Singkat cerita, mereka pun sampai di ketinggian 23.000 kaki. Montgomery memberi kabar pada Elliot bahwa mereka mungkin akan sedikit terlambat. Sementara itu, keadaan di gua semakin memburuk. Annie merasa paru-parunya sudah sedikit terisi cairan. Tom mengatakan pada Elliot bahwa Annie sudah membutuhkan suntikan Dex, tapi lagi-lagi Elliot melarangnya karena belum waktunya. Annie dan Tom sebenarnya tidak setuju dengan pendapat Elliot. Mereka berdua jadi berpikir kalau Elliot hanya memikirkan keselamatan dirinya saja. Ketika Elliot berada di sisi lain gua, dia menemukan sebuah tas yang tertimbun es. Dia pun memberitahu Annie untuk mengambilnya. Mungkin saja di dalam tas itu ada persediaan yang bisa mereka manfaatkan. Dari sinilah sudah jelas kalau Elliot hanya memikirkan keselamatan dirinya saja. Hanya dengan tali yang dipegangi oleh Elliot, Annie pun melangkah perlahan untuk meraih tas itu.
That's all there is. Di sisi lain, Kurt terlihat sedang beristirahat menunggu Monique yang tertinggal di belakang. Namun karena permukaannya miring, tas Kurt meluncur cepat ke bawah. Kurt yang mencoba meraih tasnya berujung ikut meluncur bersama tasnya melewati Monique yang tadinya tertinggal di belakang. Monique berteriak agar Kurt menggunakan kapak esnya untuk menahan. Kurt berhasil berhenti di ujung tebing sambil memegangi tasnya. Monique berusaha menyelamatkan Kurt, tapi pijakan mereka patah. Kini mereka berdua bergelantungan hanya dengan satu penahan milik Monique. Sekuat tenaga Monique mencoba mengayun Kurt ke bebatuan di samping tebing. Kurt berhasil menggapai batuan itu, tapi nitrogeliserinnya jatuh lalu meledak. Ledakan tersebut dirasakan oleh Annie dan terdengar juga oleh dua tim yang berada di rute lain. Kurt yang sudah di atas mencoba menolong Monique, tapi kemudian salju longsor. Kurt yang tidak bisa hindar akhirnya terjatuh. Montgomery meminta Peter untuk terus melanjutkan perjalanan, mengingat waktu mereka semakin sedikit. Malcolm, kakak Kurt, pun juga sudah pasrah jika terjadi sesuatu pada adiknya itu. Monique yang masih selamat berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas. Singkat cerita, Monique pun berhasil menyusul Peter di titik pertemuan yang sudah disepakati. Kejadian sebelumnya membuat jari tangan Montgomery patah. Dia kemudian meminta Peter untuk meluruskan jarinya. Di dalam gua, Annie berhasil mendapatkan tas yang tertimbun es itu. Ketika memeriksa isinya, ternyata itu milik Ali sepupu Karim. Kemungkinan tas Ali terlempar ke dalam gua saat mereka tertimpa longsoran salju. Beruntung di dalam tas itu terdapat suntikan Dex, sehingga Annie dan Tom bisa menggunakannya lebih awal dari jadwal. Di pangkalan militer Pakistan, ruang penyimpanan nitrogliserin tiba-tiba meledak. Saat itu cuaca sedang cerah. Ternyata nitrogliserin reaktif terhadap panas matahari. Setelah Skip mengetahui alasan ledakan tersebut, dia pun memberitahu Montgomery agar meletakkan nitrogliserin mereka ke tempat yang teduh. Peter segera melakukannya dan menimbun nitrogiserinnya dengan es agar suhunya kembali stabil. Akan tetapi, mereka kesulitan menghubungi Malcolm dan Karim. Peter dan Montgomery berpencar untuk mencari keberadaan mereka. Setelah Peter bisa melihat Malcolm dan Karim, untungnya radio mereka terhubung. Dengan suara putus-putus, Peter memberitahu untuk segera meneduhkan nitrogliserin mereka. Mendengar itu, sontak Malcolm dan Karim langsung berlari ke tempat yang teduh. Sayangnya, tanpa mereka sadari, tabung nitrogliserin mereka bocor. Malcolm dan Karim tewas karena ledakan tersebut. Getaran hebat dari ledakan itu membuat longsor salju di tempat Peter dan Montgomery berada. Namun mereka jadi menemukan jasad istri Montgomery yang sudah 4 tahun dicari. Istri Montgomery menjadi pemandu pendakian rombongan Elliot 4 tahun lalu. Dalam sebuah wawancara dikatakan bahwa suntikan Dex yang dibawa hilang, tapi Montgomery yakin istrinya pasti membawanya. Dia curiga Elliot menggunakan untuk dirinya sendiri, sehingga istrinya pun tewas karena paru-parunya penuh dengan cairan. Karena hal itu, Montgomery ingin membalas dendam pada Elliot. Peter berusaha mencegah niat buruk itu, tapi Montgomery sudah dalam keputusannya. Malam harinya, Annie mencoba menghubungi Peter yang sedang beristirahat di tendanya. Peter mengatakan bahwa 5 jam lagi mereka akan sampai. Annie meminta Peter untuk putar balik karena waktunya mungkin tidak cukup. Annie memperkirakan dia hanya bisa bertahan 1 jam sebelum mereka semua mengalami edema paru-paru. Ketika Annie sedang menghubungi Peter, Elliot yang baru saja menggunakan suntikan Dex berjalan mendekati Tom. Dia dengan sengaja menyuntikkan udara pada Tom sehingga Tom pun tewas seketika. Elliot melakukan itu karena jika Tom selamat, Tom akan memberitahu semua orang tentang betapa egoisnya Elliot yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.
Pagi harinya, Annie terkejut melihat Tom sudah tidak bernafas. Melihat suntikan di samping Tom, dia pun sangat yakin Elliot yang melakukannya. Meski marah, namun di kondisi paru-paru mereka makin terisi cairan, Annie harus tetap bekerja sama dengan Elliot. Lubang gua sudah sedikit terbuka. Mereka mencoba membuat tanda menggunakan darah milik Tom yang diikat pada suar. Easy. There. Keep feeding it. Di saat yang sama, Montgomery membuka tenda Peter untuk membangunkan Peter. Tapi ternyata Peter dan Monique diam-diam melanjutkan perjalanan dari semalam. Peter nekat melompati tebing untuk membuat rute yang lebih cepat. Pada akhirnya, Peter dan Monique menemukan tanda yang Annie buat. Mereka lalu mengirimkan pesan yang memberitahukan bahwa mereka akan meledakkan permukaan es. Peter membuat galian kecil untuk menuangkan cairan nitroglycerin. Setelah semua siap, dia kemudian menyalakan detonator. Ledakan tersebut berhasil membuat jalan untuk menyelamatkan Annie dan Elliot. Peralatan pun dipasang. Karena keadaan Annie lebih parah dan yang datang adalah kakak Annie, Elliot membantu mengikat tali pada Annie agar bisa ditarik ke atas terlebih dahulu. Sayangnya, mereka cukup kesulitan, bahkan penambat mereka hampir saja terlepas. Untungnya, Montgomery datang membantu. Montgomery turun ke bawah untuk membuat ikatan yang lebih kuat. Melihat Montgomery turun, Elliot sangat takut Montgomery akan melakukan sesuatu padanya. Tapi Montgomery sudah mengurungkan niatnya dan fokus melakukan penyelamatan. Dia mengikat tali pada Annie, dirinya, dan Elliot. Tubuh Annie perlahan ditarik, namun saat hampir sampai di atas, kakinya tersangkut batuan es. Peter mencoba terus menariknya hingga kemudian batuan es itu pun longsor. Pijakan Montgomery dan Elliot runtuh dan mereka berdua menggantung. Penambat tidak kuat menahan 3 beban. Peter dan Monique pun tidak kuat menarik 3 orang sekaligus. Akhirnya, dengan wajah yang tersenyum, Montgomery memutuskan tali yang membuatnya jatuh bersama Elliot. Secara tak langsung, Montgomery membalaskan dendam pada Elliot atas kematian istrinya. Peter dan Monique berhasil membawa Annie ke base camp dengan selamat. Namun mereka tak akan pernah melupakan teman-teman mereka yang tewas karena kecelakaan selama pendakian. Sejak saat itu, hubungan Peter dan Annie pun membaik. Annie mengucapkan terima kasih kepada Peter yang berhasil menyelamatkannya. Annie berkata bahwa sang ayah pasti bangga pada Peter. Sebagai penghormatan terakhir, Peter memasang foto dan nama-nama semua pendaki yang gugur. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Vertical Limit. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Sejudi Setiawan, thank for watching video, and until next time.